Sword of Coming, episode 235. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di kediaman klan Xie yang terletak di kota kecil di prefektur Dragon Spring, seorang anak laki-laki beralis panjang memegang beberapa buku di tangannya sambil berlari ke halaman. Ia dipenuhi kegembiraan saat berseru, "Leluhur tua, aku belajar teknik pedang baru dari guru hari ini." Dewa Langit Xie mengangguk tanda mengerti dan meletakkan bukunya di atas meja. Saat berbicara dengan orang lain, bahkan seseorang yang jauh lebih muda darinya seperti anak muda ini, Xie akan tetap memperlakukan percakapan dengan penuh rasa hormat. Dia pasti tidak akan melihat sekeliling dan linglung. Anak laki-laki muda beralis panjang itu masih belum menyadari makna di balik wataknya ini. Saat ini, ia lebih memikirkan gelar dewa surgawi leluhurnya. Ia memikirkan kemakmuran klan Xie yang langgeng, dan ia larut dalam kegembiraan atas kebangkitan klan Xie yang tak terelakkan. Lagi pula, ia masih muda, jadi ia tidak menyadari seluk-beluk watak Xie. Xie menerima buku-buku itu dari anak laki-laki itu dan meletakkannya di atas meja batu. Ia memberi isyarat agar anak laki-laki itu duduk. Setelah duduk dengan santai, pemuda beralis panjang itu bertanya, "Bagaimana, leluhur tua? Apakah mereka bisa diterima?" Xie menepuk-nepuk buku-buku itu pelan dan terkekeh, "Kenapa tidak bisa diterima? Kalau aku ikut ujian kekaisaran, kemungkinan besar aku bahkan tidak akan lolos ujian regional." Meskipun Xie terlihat seperti salah satu petani kasar di kota kecil itu, ia sebenarnya telah membaca banyak buku dan menguasai teori 3 ajaran. Selama tinggal di kediaman klan Xie, ia duduk di halaman untuk membaca setiap hari. Setiap kali alis panjang selesai menempa di bengkel pandai besi Tuan Ruan, ia akan mengunjungi toko buku yang baru dibuka di kota kecil itu untuk membeli beberapa buku. Xie telah berpesan kepada alis panjang sejak awal bahwa ia tidak perlu membatasi diri pada buku-buku milik Sekte Tao. Ia bisa membeli buku apapun yang ia inginkan. Xie tiba-tiba berdiri. Anak laki-laki beralis panjang itu pun ikut berdiri. Mereka berdua berdiri di sana selama 7 atau 8 menit. Anak lelaki itu kemudian merasa heran melihat ibunya tersenyum lembut ketika menuntun seorang pendeta muda Tao memasuki halaman. Ketika dia pergi, Xie baru saja akan mengatakan sesuatu. Namun, pendeta Tao yang sedang berkunjung dengan topi bunga teratai melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Xie duduk. Lu Chen duduk di kursi batu dan menggunakan tangannya sebagai kipas. Ia menghirup udara sejuk ke arahnya, dan seolah-olah sedang berbasa-basi sambil memberi perintah. "Xie, setelah urusan di benua Vial Harta Karun Timur selesai, kau harus lebih memperhatikan urusan He Xiaoliang selama 60 tahun ke depan. Kau tidak perlu membantunya secara langsung atau apapun, kau hanya perlu memastikan dia tidak mati. Setelah dia mendapatkan pijakan yang kokoh dan mendirikan sektenya sendiri, kau memang bisa menambahkan sentuhan manis pada saat itu. Kau bisa memberinya orang, uang, harta abadi, atau apapun yang kau inginkan. Semakin banyak yang kau berikan padanya, semakin baik. Ini juga bisa dianggap karma positif di antara kalian berdua." Xie berdiri dan menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat. "Sesuai perintah Anda, Kepala Cabang. Sifatmu yang kuno dan keras kepala sungguh tidak disukai," goda Lu Chen. Ia lalu menoleh ke arah anak laki-laki beralis panjang itu dan berkata sambil tersenyum lebar, "Kemarilah, alis panjang. Biar kuberikan hadiah perpisahan." Anak laki-laki beralis panjang itu gemetar ketakutan. Ia merasa gembira sekaligus hormat dan hikmat terhadap pendeta Tao itu. Ia buru-buru menatap Xie. Xie mengangguk, memberi isyarat bahwa ia boleh menerima hadiah itu. Ketanyaannya, para kultivator di tingkat giok mentah dari 5 tingkat atas tidak akan berani begitu saja memberikan kesempatan yang ditakdirkan kepada orang lain. Namun, baik buruknya pemberian kepala cabang Lu Chen sudah ditentukan sebelumnya, jadi pasti tidak akan ada pengecualian. Terlebih lagi, dia memberikan barang ini kepada anak laki-laki muda beralis panjang tepat di depan Xie, jadi bagaimana ini bisa menjadi hal yang buruk? Itu benar-benar hal terbaik di dunia. Ini merupakan keberuntungan besar bagi anak muda itu. Lu Chen menjentikkan pergelangan tangannya,
dan sebuah pagoda harta karun 7 warna yang indah bagaikan kristal dengan cepat muncul di telapak tangannya. Sinar cahaya mengalir melaluinya, dan pagoda itu tampak seindah mungkin. Jika dia mati lebih dekat, akan terlihat 36 plakat tergantung di sekitar pagoda harta karun kecil yang tingginya tidak lebih dari setengah kaki itu. Siesi baru saja duduk, tetapi dia segera berdiri lagi dan berkata kepada alis panjang dengan suara hikmat, cepat berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihmu. Kali ini Lu Chen tidak menghentikan anak muda itu, dan dia membiarkan si alis panjang yang memegang pagoda harta kecil di tangannya berlutut dengan linglung dan bersujud dengan sungguh-sungguh 3 kali. Lu Chen tersenyum tipis dan berkata, aku tahu kau orang yang lemah lembut, jadi aku tidak perlu khawatir kau mengganggu orang lain. Pagoda kecil ini dapat menekan semua iblis dan entitas yin di bawah 5 tingkat atas di dunia. Pagoda ini bisa dibilang sebagai senjata semu abadi. Namun, kau perlu mengingat satu hal. Hantu dan iblis yang kau lihat belum tentu yang terburuk dan paling jahat. Kemungkinan besar, iblis yang jahat bersembunyi di lubuk hati manusia. Pipi dan telinga anak lelaki itu merah padam, dan dia menjawab dengan lantang, si junior ini pasti akan mengingatnya. Lu Chen tampak malas dan nakal seperti biasanya, dan dia terkekeh, ketika kamu menguasai pedang setelah berlatih dengan Ruan Qiong untuk sementara waktu, kamu secara alami akan menjadi seorang kultivator pedang yang perlu berkeliling dunia. Pada saat itu, kamu harus lebih memperhatikan hati orang-orang. Alasan aku memberimu pagoda harta karun ini adalah agar kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang hal-hal eksternal. Kamu dapat lebih memikirkan masalah pribadimu. Umat Buddha berbicara tentang pengembangan diri, itu adalah konsep yang cukup menarik. Catatan, istilah aslinya di sini adalah ungkapan Tiongkok kuno yang merujuk pada orang-orang yang hanya peduli pada diri sendiri dan tidak peduli dengan hal-hal eksternal. Ini adalah cara umum dalam cabang Buddhisme Theravada, di mana seseorang berusaha menjadi arhat dan terbebas dari samsara, sementara cabang Mahayana mungkin memilih untuk tetap berada dalam siklus reinkarnasi untuk membantu orang lain. Kita lanjut ke alur ceritanya. Oh, benar juga. Siesi, ingatlah untuk mencari harta karun minimisasi yang lebih baik untuk anak ini. Tidak berusaha mempercepat perkembangannya memang baik, tapi para senior juga tidak boleh terlalu pelit dan pelit. Siesi hendak berdiri dan menerima perintah ini lagi. Lu Chen terkekeh dan mengejek, percayakah kau saat kukatakan aku akan menamparmu sampai mati dengan sekali tamparan? Ini tidak ada habisnya, ya. Siesi tidak punya pilihan lain selain duduk kembali dengan patuh. Lu Chen merenung sejenak sebelum berdiri. Senyumnya lenyap, dan ia berkata dengan suara serius, ingatlah untuk melindungi Li Zixing di masa depan. Jika terjadi sesuatu, aku akan kembali ke dunia agung dari ibu kota Giok Putih, meskipun itu berarti melanggar aturan kedua belah pihak. Dan jika itu terjadi, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Siesi baru saja dimarahi, jadi dia tidak tahu apakah dia harus berdiri atau duduk saat ini. Lu Chen menepuk dahinya dan meratap, dengan murid agung sebodoh dirimu, tidak heran cabang Taoismeku tidak makmur dan berkembang. Lu Chen mendongak dan mengangkat tangannya, menjentikkan topi bunga teratainya dengan jari. Ia tersenyum dan berkata dengan suara lembut, hei, apa kau ada di sini, Seventy? Kalau begitu, tolong buka pintunya dan antar tamu ini keluar. Ekspresi Siesi sedikit berubah, dan dia buru-buru mendongak ke arah tatapan kepala cabang Lu. Bahkan dengan kekuatan Dao yang luar biasa dari seorang Master Dao, ia masih perlu mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengintip melalui lapisan-lapisan awan. Ia hanya bisa melihat beberapa riak kecil di suatu tempat di puncak langit. Lu Chen menghilang dalam sekejap. Pintu kecil yang terbuka di langit segera terbanting menutup. Lu Chen, salah satu dari 3 murid leluhur Dao, menghilang begitu saja dari alam agung. Ia kembali ke alam surgawi. Kepergian Taois muda Lu Chen dari dunia agung hampir tidak menimbulkan gejolak apapun. Namun, kedatangan kepala cabang Lu Chen ke dunia surgawi menyebabkan kegemparan besar, kegemparan yang sungguh besar. Ini juga melampaui langit, tetapi itu adalah langit dunia surgawi yang dikuasai oleh Sekte Tao. Sebuah lubang raksasa sebesar gunung muncul di lautan awan keemasan, dan seberkas cahaya keemasan selebar gunung melesat turun dan mendarat di atas sebuah bangunan yang tingginya lebih dari 30 km. Seorang cendekiawan tua dengan tongkat bambu di tangan dan rak buku di punggungnya berjalan menyusuri pegunungan bergelombang di alam surgawi.
Berjalan di sampingnya adalah seorang cendekiawan muda yang baru saja diterimanya. Cendekiawan tua kurus itu mengangkat tangan untuk melindungi matanya dari sinar matahari. Sambil mendongak, ia tersenyum dan berkata, sepertinya Qi Jingchun telah membuatnya cukup marah. Guru, siapa Qi Jingchun? Tanya anak laki-laki itu. Lelaki tua kurus itu tersenyum dan menjawab, dia seorang ulama dari kampung halaman saya. Usianya tidak tua, tapi ilmunya sangat mendalam. Pertanyaan anak muda itu selanjutnya cukup kekanak-kanakan, dan dia bertanya, seberapa mendalam? Pria tua kurus itu merenung sejenak sebelum memberikan jawaban yang tampaknya asal-asalan. Bukankah ada pepatah di kampung halamanmu? Bahkan banjir pun tidak bisa menutupi punggung bebek. Catatan, secara harfiah, ini berarti air tidak dapat menenggelamkan bebek karena bebek dapat berenang. Secara simbolis, ini berarti kesulitan tidak dapat mengalahkan seseorang karena kemampuannya yang luar biasa. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kalau begitu, mungkin itu tidak terlalu mendalam, gumam anak muda itu. Lelaki tua kurus itu tertawa terbahak-bahak dan menjelaskan, tugas sejati seorang cendekiawan bukanlah mencari ilmu yang mendalam dan luas. Sebaliknya, seorang cendekiawan harus menggunakan ilmunya untuk mengajak orang-orang biasa, membawa mereka menyeberangi gunung dan sungai. Selain memberi diri mereka tempat tinggal yang damai, para cendekiawan juga perlu memberi orang-orang biasa tempat tinggal yang damai. Jika tidak, apa gunanya ilmu mereka, betapapun mendalamnya? Mungkin bermanfaat bagi diri mereka sendiri, tetapi tidak akan bermanfaat bagi dunia yang lebih luas. Guru, saya merasa penalaran dan prinsip Anda cukup mendalam, kata anak muda itu dengan jengkel. Pria tua kurus itu mengulurkan tangan dan menepuk dahi anak laki-laki itu. Ia lalu mulai mendesah dalam hati. Anak laki-laki itu sangat bosan. Karena tidak ada kegiatan lain yang lebih baik, ia memutuskan untuk mendesah mengikuti gurunya. Lelaki tua itu sedang memikirkan kampung halamannya. Saat ini, tanahnya mungkin sudah dipenuhi bunga krisan kuning, kan? Xie Xi harus mengakui bahwa ia merasakan kehilangan yang sangat besar setelah Lu Chen meninggalkan dunia agung. Meskipun demikian, pikirannya jelas lebih tenang daripada sebelumnya. Kenyataannya, Xie Xi merasa sangat gelisah ketika Lu Chen berada di kota kecil itu. Jika dia tidak hati-hati dan membuat kesalahan, kepala cabang akan menyaksikan dan mengingatnya. Xie Xi mengembuskan napas pelan, dan auranya berubah drastis. Ia berdiri di halaman dan menatap stasiun feri yang jauh di gunung pohon parasol di sebelah barat. Sebentar lagi, sebuah kapal raksasa, yang terbaik di benua Rit lengkap, akan berlabuh di sana. Beberapa tokoh perkasa yang terkenal di seluruh benua akan berada di kapal itu. Beberapa kekuatan besar pergi ke selatan untuk bersama-sama menyelidiki insiden penghancuran kapal Kun Gunung Upacara di wilayah tengah benua Vial Harta Karun Timur. Selain beberapa tetua agung dari Gunung Upacara, terdapat juga para kultivator kuat dari beberapa kekuatan lain. Namun, hanya Gunung Upacara, kekuatan terlemah yang terlibat, yang masih belum mengetahui masalah ini. Xie Xi tahu yang sebenarnya, guru kekaisaran Cui Chan tahu yang sebenarnya, dan dua sosok perkasa di kapal raksasa itu juga sangat menyadarinya. Tuan Suot Urn adalah bidak Go yang paling krusial. Dia sedang dalam misi bunuh diri. Bahkan di benua Rit lengkap, sangat sedikit orang yang mengetahui kebenaran tentang topi bulu cerpelai milik kultivator pengembara ini. Faktanya, topi bulu cerpelai inilah yang menjadi alat abadinya, guci pedang. Sambil membantunya mengembangkan pedang terbangnya sendiri, alat abadi ini juga dapat menghasilkan gumpalan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mengumpulkan gumpalan-gumpalan ini selama ratusan tahun, guci pedang itu pun dipenuhi dengan ki pedang. Pada akhirnya, Tuan Suot Urn telah melepaskan kekuatan penuhnya dan mengorbankan alat abadi ini, yang memungkinkannya untuk melancarkan serangan yang hampir dapat menyaingi serangan kekuatan penuh seorang kultivator pedang di tingkat giok mentah. Ini sudah cukup untuk menenggelamkan kapal Kun dari Gunung Upacara. Semua ini dilakukan agar Xie Xi dapat mengambil langkah kedua tanpa keberatan. Berkat kejadian ini, penguasa surgawi Taois dari benua Rit sempurna dapat secara pribadi pergi ke wilayah utara Akademi Lakeview dan berjaga di sana. Dengan kata lain, ia dapat sepenuhnya memutus hubungan antara wilayah utara dan wilayah selatan benua Vial Harta Karun Timur. Dengan demikian,
Ia dapat menjamin tidak akan terjadi kecelakaan ketika Kekaisaran Li Agung memanfaatkan momentum yang tak terhentikan untuk menaklukkan seluruh wilayah utara benua Fial Harta Karun Timur. Siesi menepuk bahu alis panjang dan berkata, "Ikuti aku." Anak laki-laki beralis panjang itu mengikuti leluhurnya ke toko obat keluarga Yang. Ketika ia keluar, ia menemukan sesuatu yang disebut harta karun minimisasi, beserta janji dari Pak Tua Yang. Harga untuk ini adalah janji dari Dewa Surgawi Siesi. Setelah kembali ke halaman kecil di kediaman klan Sie, Siesi menceritakan inti kejadian yang melibatkan kapal Kun kepada anak laki-laki itu. Setelah melihat ekspresi serius di wajah leluhurnya, alis panjang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Leluhur tua, karena benua Fial Harta Karun Timur adalah benua terkecil di dunia agung, apa yang perlu ditakutkan ketika kau adalah Master Dao dari benua bulu lengkap yang jauh lebih besar?" Siesi menggelengkan kepala dan menjawab sambil tersenyum, "Pemahamanmu tentang dunia terlalu sederhana. Di masa depan, aku bisa menjaminmu bahwa banyak orang akan berteriak keras dan menuduh benua Rit lengkap menindas benua Fial berharga timur. Di antara orang-orang ini, lebih dari separuhnya akan berteriak dan mencari masalah sambil berdiri di pinggir lapangan untuk menikmati pertunjukan. Separuhnya lagi akan sangat ingin bertindak. Di antara kelompok orang terakhir ini, akan ada subkelompok lain yang akan berbondong-bondong datang dari berbagai tempat karena berbagai alasan. Para kultivator yang benar-benar kuat akan tersembunyi di antara subkelompok orang ini. Misalnya, orang-orang seperti Wei Jin dari kuil angin salju. Lagi pula, subkelompok orang ini akan terus bertambah jumlahnya seiring berjalannya waktu. Namun, kau tidak perlu melakukan apapun sekarang, kau hanya perlu menunggu dan melihat. Bagaimanapun, kau tidak boleh terlibat dalam masalah ini sebelum kau mencapai 5 tingkat atas pemurnian Qi, apapun hasilnya nanti. Kau harus belajar ilmu pedang dengan tenang di bawah bimbingan Ruan Qiong. Seolah-olah hal-hal ini membebani pikiran alis panjang. Siesi tak bisa menahan tawa dan berkata, "Sekalipun skenario terburuk terjadi, itu bukan sesuatu yang akan terjadi dalam jangka pendek. Apa yang kau khawatirkan?" Anak laki-laki itu tetap murung. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu halaman, sambil berkata, "Leluhur tua, aku akan berlatih ilmu pedang." Siesi duduk sendirian di samping meja batu. Ia memejamkan mata dan menenangkan pikirannya, lalu dengan tenang menghitung dan menganalisis tren besar yang melanda benua botol berharga timur. Tak lama setelah Siesi dan bocah lelaki itu meninggalkan toko obat keluarga Yang, Cao Si juga mengunjungi apotek. Para pelayan di apotek tidak terlalu memperhatikannya. Kota kecil itu sedang makmur, dan ada banyak orang kaya. Karena itu, mereka tidak terlalu menginginkan bantuan dari pria gemuk ini. Cao Si tersenyum dan bertanya apakah Pak Tua yang ada di halaman belakang. Seorang pelayan toko muda sedang mengumpulkan bahan-bahan obat dan menimbangnya di dekat lemari obat. Ia melirik pria gemuk dan tampak kaya itu sebelum memiringkan dagunya ke arah tirai bambu di belakang toko. Ia terlalu malas untuk berkata apapun. Cao Si berterima kasih padanya dan perlahan berjalan mendekat. Ia menyibatkan tirai dan memasuki halaman belakang yang memiliki sebuah skywell besar berbentuk persegi serta 4 koridor di bawah atap. Halaman ini sedikit lebih mengesankan daripada kediaman leluhurnya. Ada bangku panjang di koridor di seberang bangunan utama di halaman belakang, seolah-olah bangku ini khusus disiapkan untuk tamu seperti Cao Si. Saat ini, Pak Tua yang sedang duduk di luar gedung utama, merokok. Pipa bambunya awalnya berwarna hijau, tetapi kini sudah menguning dan menua. Di antara kepulan asap, Pak Tua yang melihat pendekar pedang abadi yang telah menyeberangi lautan dan tiba dari benua pusaran selatan. Keduanya langsung saling mengenal. Cao Si memang sudah tidak muda lagi ketika meninggalkan kota kecil itu, tetapi ia hanya memiliki sedikit ingatan tentang lelaki tua yang selalu bersembunyi di balik toko obat dan mengamati situasi dunia. Sebaliknya, Pak Tua yang jelas-jelas tahu siapa Cao Si. Bahkan, keberhasilan Cao Si meninggalkan dunia kecil permata saat itu mungkin berkat keterlibatan Pak Tua Yang. Cao Si tentu saja tidak datang untuk berterima kasih kepada Pak Tua. Ia bukan tipe orang yang membalas kebaikan dengan mata air kebaikan. Bahkan jika Pak Tua yang mengunjunginya, Cao Si mungkin tidak akan mengakuinya. Di dunia permata kecil atau prefektur mata air naga, seperti yang sekarang diketahui, semua orang harus menghormati Pak Tua Yang. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Cao Si. Setelah menyelesaikan transaksi ini,
dia akan segera kembali ke benua pusaran selatan dan tanpa malu-malu meminta imbalan kepada patriark klan Ying Yin Chen. Dengan demikian, apa pentingnya betapa misteriusnya Pak Tua Yang? Apa pentingnya seberapa berpengaruh dia di benua botol harta karun timur di masa depan? Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Cao Si. Bagaimana dengan klan pilar Cao di Kekaisaran Li Agung? Terserah mereka apakah mereka akan mengalami keberuntungan atau malapetaka di masa depan. Paling-paling, Cao Si hanya akan memberi mereka sedikit bantuan simbolis sebelum meninggalkan tempat ini. Ia tidak peduli apakah Kaisar Kekaisaran Li Agung menghargai ini atau tidak. Cao Si memiliki keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, kultivasi bukanlah untuk memiliki banyak keturunan dan membiarkan mereka menikmati hidup tanpa beban. Semua ini hanyalah hadiah kecil. Pertanyaan pertama Cao Si adalah, Senior Yang, setelah ribuan tahun, siapakah orang yang keluar dari dunia permata kecil, dunia terkecil dari dunia kecil, yang memiliki pencapaian terbesar? Dan kau pikir kau ini siapa, bawang musim semi kecil? Balas Pak Tua Yang. Cao Si mengangkat tangannya dan memperlihatkan pergelangan tangannya yang putih dan montok. Ada tali hijau yang diikatkan di pergelangan tangannya. Ia tertawa terbahak-bahak dan menjawab, aku memang punya daun bawang di sini. Cepat dan keluarkan, bentak Pak Tua Yang. Cao Si menurunkan lengannya dan langsung mengubah sikapnya. Ia menggosok-gosokkan kedua tangannya dan berkata dengan ekspresi penuh hormat, Senior Yang, junior ini telah mendengar bahwa Anda memiliki kekuatan mistis yang luar biasa. Apakah Anda mungkin tahu keberadaan jiwa ibu saya? Apakah jiwanya menghilang di samping makamnya? Atau apakah ia telah memasuki siklus reinkarnasi? Atau mungkin Anda diam-diam mengambilnya? Atau mungkin Anda sedang menunggu untuk menjualnya dengan harga tinggi? Pak Tua yang mengabaikan niat membunuh tersembunyi yang terpancar dari paruh kedua kata-kata sang pedang abadi. Kau mau membelinya dariku? Asal kau mampu, aku bahkan bisa mengembalikan jiwa ayahmu, apalagi jiwa ibumu, jawabnya lugas. Cao Si tertawa terbahak-bahak dan menunjuk lelaki tua itu. Ia mengetukkan jarinya ke udara beberapa kali dan berkata, Senior Yang, Anda benar-benar orang yang terus terang. Baiklah, baiklah. Perjalanan ini tidak membuang-buang waktu saya. Haha, kalau bicara soal membeli barang, saya jadi penasaran berapa harga hidup Anda. Silakan berbisnis dengan saya, jawab Pak Tua yang dengan tenang. Namun, jika Anda tidak mau membayar setelah datang ke sini, saya sarankan Anda pergi saja sebelum membuat saya marah. Cao Si menyipitkan matanya. Ia menggosok-gosokkan ibu jari dan jari telunjuknya dengan lembut di kedua tangannya. Posturnya tampak sangat aneh dan lucu. Namun, ia memancarkan niat membunuh. Menghadapi niat membunuh ini, Pak Tua yang sama sekali tidak terpengaruh. Cao Si tertawa terbahak-bahak dan berkata, kita memang bisa berbisnis, maksudku, berbisnis dengan orang lain selalu menjadi hal favoritku. Namun, aku sangat berharap kau tidak meminta harga terlalu tinggi, senior. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membeli apapun. Mungkin kau tidak terlalu mengenal tipe orang sepertiku, jadi izinkan aku menjelaskannya kepadamu. Demi kultivasi, aku bahkan rela menjual putra atau cucuku sendiri. Namun, aku sudah cukup kaya sekarang, dan aku telah kembali ke kampung halamanku dengan uang dan kejayaan. Aku agak merindukan orang tuaku setelah melihat bangunan-bangunan di kota kecil itu, dan itulah mengapa aku merasa sedikit ingin mewujudkan rasa nostalgiaku. Ada seorang gadis muda bernama Li Liu. Dia pergi ke benua Rit lengkap di utara bersama orang tuanya, kata Pak Tua yang perlahan. Jiwa orang tuamu sekarang ada di tangannya. Jika kau bersedia melakukan transaksi yang adil, aku juga bersedia berbisnis denganmu. Aku jamin semuanya akan berjalan lancar. Saat itu tiba, jiwa orang tuamu akan kembali kepadamu dengan kumis dan ekor mereka utuh. Tentu saja, kau juga bisa mengingkari janjimu dan mencoba merenggut jiwa orang tuamu dengan paksa. Kalau begitu, kau boleh berbalik dan pergi sekarang. Kau akan bertanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi di masa depan. Senyum masam tersungging di wajah Cao Si saat ia menjawab, kumis dan ekor. Senior Yang, gaya bahasamu terlalu tidak menyenangkan. Baiklah, sebutkan harganya. Pak Tua yang menggunakan pipa rokoknya untuk menunjuk pergelangan tangan Cao Si. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Cao Si murka dan berseru, apa-apaan ini? Kau ingin aku memberikan pedang terbangku yang terikat pada Li Liu itu?
Pak Tua Yang, apa kau sudah gila? Pak Tua yang meliriknya sekilas dan melanjutkan, kau selalu menyimpan pedang terbang lain yang kau miliki sebelum memurnikan sungai besar ini, kan? Kau bisa memberikan pedang terbang itu kepada Li Liu. Ingat untuk mengajarinya teknik pedang juga. Ada ekspresi gelap di wajah Cao Si. Cao Si terkekeh dingin dan berkata, jangan merasa rugi. Kau belum pernah punya murid yang baik seumur hidupmu, jadi aku memberimu satu secara cuma-cuma sekarang. Mungkin semua orang akan mengatakan ini saat menyebutmu nanti. Oh, Cao Si, maksudmu Guru Li Liu. Cao Si sedikit tertarik dengan ini. Ia menggosok-gosokkan kedua tangannya dan mendecakkan lidahnya dengan heran, bertanya, apakah gadis ini sekuat ini? Pak Tua yang mengerutkan bibirnya dan menjawab, carilah dia dan cari tahu. Aku yakin kau akan sangat rela menyerahkan pedang terbangmu kepadanya saat kau melihatnya. Kalau begitu, setuju. Kalau aku mau berjudi, aku akan bertaruh besar. Hanya taruhan besar yang bisa menyamai reputasi pedang agung abadi Cao. Seru Cao Si sambil menepuk pahanya. Lalu ia sedikit merendahkan suaranya dan bertanya, apakah ada hal lain selain ini? Apakah ada transaksi lain yang bisa kita lakukan? Jiwa ayahmu, jawab Pak Tua yang dengan tenang. Cao Si terkejut, namun, ia langsung memutar matanya dan berkata, lupakan saja. Aku tidak akan mau mengambilnya meskipun kau membayarku. Pak Tua yang mulai mengepulkan asap lagi. Kalau kau tidak menginginkannya, ya sudahlah. Kita pertimbangkan hal lain saja. Carilah makuksuan dari gunung bela diri sejati dan jadilah pelindung daunnya. Jagalah dia selama 10 tahun ke depan. Cao Si memasang senyum palsu dan menjawab, seorang pendekar pedang abadi yang berpotensi mencapai tingkat ke-12 bertindak sebagai pelindung dao seorang anak kecil. Aku tidak terlalu peduli dengan wajahku, dan aku memang terkenal karena sifatku yang tak tahu malu di benua pusaran selatan. Namun, aku tetap peduli dengan wajah sebesar ini. Aku bisa mengizinkan Cao Jun bergabung dengan pasukan Kekaisaran Li Agung dan menempah hati pedangnya di medan perang. Aku bisa meminta seseorang untuk melindunginya secara rahasia selama 20 tahun, sampai hati pedangnya pulih sepenuhnya, kata Pak Tua yang dengan suara serius. Ekspresi Cao Si berubah serius. Jangan coba-coba peruntungan, ejek Pak Tua Yang. Mana yang lebih penting, wajahmu, atau tambahan pedang abadi di klanmu? Ada ekspresi cemas di wajah Cao Si, dan dia menjawab, Cao Jun jelas bocah yang tidak tahu berterima kasih. Jika dia menjadi dewa pedang terestrial di masa depan, bukankah dia akan mencoba menggulingkanku? Memiliki dua dewa pedang dalam satu klan memang akan memungkinkan kita untuk berdiri tegak dan menjadi orang yang sombong dimanapun kita berada. Oh, tidak, seharusnya aku bilang, dewa pedang yang sombong. Tapi sungguh, siapa yang tahu apakah bocah itu akan membalas dendam padaku di masa depan? Pak Tua yang mengabaikannya dan berkata, pokoknya, ketika Cao Jun menjadi dewa pedang duniawi, dia harus berjanji padaku satu hal. Tenang saja, aku tidak akan menyuruhnya mati atau apapun. Tugas ini tidak akan terlalu sulit bagi Cao Jun saat itu. Cao Si sedikit bingung. Senior Yang, kenapa kau tidak mencari Cao Jun sendiri dan membicarakan hal ini dengannya? Mungkin ada rencana dan pertimbangan lain. Kita berdua bisa dianggap sesama warga kota, jadi kau seharusnya tidak mempermainkanku meskipun kita tidak meneteskan air mata saat bertemu, kan? Cao Jun tidak punya hak untuk berbisnis denganku sekarang. Tapi kau punya, jawab Pak Tua yang terus terang. Cao Si terdiam. Ketika akhirnya meninggalkan toko obat keluarga Yang, Cao Si berdiri di jalan dan melirik ke arah apotek. Pak Tua cencunan itu pasti tidak akan meramalkan hal-hal seperti ini, kan? Gumamnya dalam hati. Gang Fas tanah liat. Saat itu sudah larut malam, dan seorang anak laki-laki muda yang tampak kaya berjubah brokat duduk dengan linglung di halaman. Sebelum kultivator dari sekolah naturalis itu dibunuh oleh paman kekaisarannya, Song Changjing, di ibu kota, dia pernah mengunjunginya dan berdiskusi yang mengejutkan dengannya. Bahkan, lelaki tua itu telah mengungkap rencana jahatnya terhadap Kaisar Kekaisaran Li Agung. Ia membujuk Kaisar untuk berkultivasi secara rahasia, sehingga melanggar aturan yang ditetapkan oleh para bijak Konfusianisme. Kaisar tidak hanya mencapai 5 tingkat tengah secara rahasia, tetapi ia bahkan terus naik dan maju ke tingkat ke-10 tanpa banyak kesulitan. Kaisar telah memilih jalan ini dengan harapan dapat menyaksikan Kekaisaran Li Agung menaklukkan seluruh benua.
Sementara itu, kultivator naturalis telah menjalankan rencana ini agar ia dapat mengubah kaisar, ayah Song Jiksin, menjadi boneka yang patuh. Ketika Kaisar Kekaisaran Li Agung resmi mengasingkan diri untuk maju ke 5 tingkat atas, saat itulah ia kehilangan kesadarannya dan berubah menjadi boneka. Namun, kedatangan A Liang telah menghancurkan jembatan keabadian Sang Kaisar. Di saat yang sama, kemungkinan besar Sang Kaisar telah menemukan beberapa jejak dan petunjuk ketika jembatan keabadiannya runtuh. Jebakan yang tersembunyi di dalam jembatan keabadiannya kemungkinan besar telah terbongkar. Meskipun Sang Kaisar telah menyembunyikan emosinya dengan sangat baik di alun-alun di luar ibu kota Giok Putih, pada akhirnya dia tidak membayangkan bahwa Sang Kultivator juga telah merusak tubuh putranya. Bagaimanapun, pukulan A Liang telah menghancurkan rencana rumit kultivator naturalis. Ini adalah rencana yang telah disusun dan dijalankan dengan cermat oleh cabang naturalisnya selama puluhan tahun. Meski begitu, segala sesuatunya masih jauh dari selesai. Saat ini, Song Jiksin merasa sangat serius saat mengingat kata-kata itu. Ada apa, Tuan Muda? Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiran Anda? Zigui menghampiri dan bertanya. Song Jiksin berbalik dan menjawab sambil tersenyum, tidak, aku hanya tidak bisa tidur. Zigui mengangguk dan membawa bangku untuk duduk di sebelah Song Jiksin. Bulannya cerah dan pemandangannya bagus, jadi bagaimana kalau kita jalan-jalan sebentar? Song Jiksin tiba-tiba menyarankan. Baiklah, saya akan mendengarkan Anda, Tuan Muda, jawab Zigui dengan suara malas. Mereka masih tuan dan pelayan, dan mereka berjalan menyusuri jalanan dan gang-gang kota kecil itu bersama-sama. Ketika mereka tiba di samping meja batu di belakang sekolah swasta tua tempat Tuan Qi dulu mengajar, Song Jiksin mengulurkan tangan dan mengusap permukaan meja go yang sedingin es. Ia selalu duduk di kursi utara, sementara Zhao Yao selalu duduk di kursi selatan. Saat itu, ia tidak mengerti mengapa demikian. Namun, setelah semuanya jelas, ia akhirnya mengerti alasannya. Song Jiksin tersenyum dan berkata, aku penasaran bagaimana kabar Zhao Yao sekarang. Zigui menjadi lebih pendiam dari biasanya setelah tiba di sini. Setelah itu, mereka berdua terus berjalan tanpa tujuan. Mereka berjalan kemanapun hati mereka membawa mereka. Rantai besi itu telah dilepaskan dari sumur kunci besi oleh seorang pria dari luar. Rantai besi ini juga merupakan kesempatan yang ditakdirkan bagi para makhluk abadi. Kucing hitam dari Apricot Blossom Ellie tampaknya telah meninggalkan kota kecil itu bersama si pendiam dan terbelakang Makuk Suan. Bilah pedang tua di bawah jembatan tertutup yang telah dirobohkan hingga menampakkan kembali jembatan lengkung batu juga telah lenyap tanpa jejak. Konon, Sage Ruan Qiong akan segera mendirikan sektenya sendiri di salah satu gunung besarnya. Acara ini pasti akan sangat meriah. Kementerian Ritual Kekaisaran Li Agung menganggap acara ini sebagai acara terpenting di penghujung musim semi, dan mereka menghabiskan banyak sumber daya dan upaya untuk menyelenggarakan upacara tersebut. Dua toko yang bersebelahan di Dragon Reading Alley, toko Burklover dan toko kue, keduanya telah dibeli oleh seorang pemilik bermarga Chen. Sungguh mencengangkan. Lagi pula, hampir semua orang bermarga Chen di kota kecil itu adalah budak atau pelayan dari 4 keluarga dan 10 klan. Pembangunan paviliun Wencang dan kuil bela diri yang baru telah selesai. Keduanya berlokasi di makam abadi dan gunung porselen, untuk menghormati leluhur klan Yuan dan klan Chao. Mereka adalah dua liontin giok yang telah membawa kemakmuran baru bagi Kekaisaran Li Agung, dan dapat dikatakan bahwa mereka telah kembali ke kampung halaman mereka. Ada banyak syair yang ditulis oleh cendekiawan dan sastrawan ternama. Bahkan, cendekiawan dan sastrawan ternama dari negeri aliran selatan yang jauh pun secara pribadi menulis syair dan mengirimkannya. Sapuan kuas mereka begitu kuat dan berani. Song Jiksin mengerucutkan bibirnya di luar kuil, memberi hormat kepada para resi. Hah, tegak dan tak kenal takut. Akhirnya, Pangeran Kekaisaran Li Agung berbalik menatap pegunungan tinggi di ujung barat. Ia menatap ke arah gunung tertindas. Ada sebuah kuil dewa gunung dengan sedikit pemuja dan sedikit persembahan dupa di sana. Saat anak laki-laki itu menatap gunung tertindas di kejauhan, raut wajah yang muram tampak di wajahnya. Ia tampak lelah. Selain kuil agung yang memuja dewa resmi gunung utara di Gunung Cloud Drape, terdapat juga banyak kuil dewa gunung biasa di pegunungan tinggi di barat. Di antara kuil-kuil tersebut,
kuil Dewa Gunung di Gunung Kulwin memiliki jumlah pemuja dan persembahan dupa terbanyak. Hal ini karena lokasinya yang dekat dengan kota prefektur Dragon Spring. Selain itu, jalur pegunungannya juga terluas dan rata, sehingga cukup mudah dikunjungi. Di sepanjang jalan terdapat kedai teh dan restoran, serta penginapan kecil dan besar untuk para jemaah. Toko-toko dan penginapan ini bermunculan silih berganti bak rebung setelah hujan musim semi. Ada sebuah pasar di kaki gunung, dan segala macam teh, minuman keras, camilan, bunga, dan hewan peliharaan dijual di sana. Di sana tersedia segala yang diinginkan. Bahkan, banyak anak di kota kecil itu akan sangat gembira ketika mendengar orang tua mereka akan pergi ke gunung untuk membakar dupa. Mereka pun hampir sama bahagianya seperti saat tahun baru. Hal ini disebabkan oleh adanya panekuk segar dan harum berisi daging, para kakek-kakek yang membuat miniatur patung tanah liat, dan sebagainya. Uang tahun baru banyak anak diam-diam akan menemani mereka ke pasar ini. Setelah bersenang-senang di sana, anak-anak tersebut sering kali ditegur dan dihukum keras oleh orang tua mereka setelah pulang ke rumah. Seorang anak laki-laki bernama Dong Suijing juga punya kios di sini. Dia hanya menjual pangsit, udang, rebung muda, dan tahu semuanya terasa luar biasa lezat. Setelah ditaburi daun bawang cincang dan sedikit saus cabai buatannya, wontonnya benar-benar terasa selezat mungkin. Anak laki-laki itu awalnya bersekolah di sekolah swasta baru yang didirikan oleh klan Chen dari Dragon Tail Creek. Namun, ia tiba-tiba putus sekolah karena alasan yang tidak diketahui, meskipun sekolah itu gratis. Ia menjual salah satu dari 2 tanah lama di kota kecil itu, dan menggunakan uangnya untuk membeli tanah-tanah baru yang luas di kota prefektur yang baru. Tanah baru itu hanya beberapa kilometer dari Gunung Angin Sejuk. Kedai wontonnya buka dari pagi hingga sore, dan tidak ada jam tutup yang pasti. Selama masih ada pelanggan, Dong Suijing akan menunggu mereka selesai makan, tidak peduli seberapa larutnya waktu itu. Baru setelah itu ia akan mengemasi kiosnya dan membawanya pulang. Tidak ada lagi jam malam di kota prefektur, jadi suasana ramai dan kerumunan besar di mana-mana. Jika seseorang memandang kota prefektur dari kuil Dewa Gunung di puncak Gunung Angin Sejuk pada malam hari, akan tampak seolah-olah ada lentera-lentera besar yang tak terhitung jumlahnya berjajar di tanah. Malam itu, pemuda jangkung dan tegap itu sudah bersiap mengemasi kios wontonnya. Ia hendak pulang, namun, seorang pria asing tiba-tiba berjalan dari kejauhan. Ia tampak seperti seorang pendekar pedang, tetapi pedangnya tidak di pinggang atau di punggung, melainkan digantung dengan ikat pinggang di belakang punggungnya. Ia berjalan ke arah kios dan bertanya sambil tersenyum, "Kepala kios, apakah Anda masih menjual wonton?" Dong Suijing tersenyum dan menjawab, "Ya, tentu saja. Tapi, saya perlu merebus air dulu. Mohon tunggu sebentar." Pria itu tersenyum dan duduk di samping sebuah meja. Meja itu telah dibersihkan, tanpa noda atau setetes minyak pun. Ada juga sebuah wadah bambu buatan tangan berisi sumpit bambu panjang dan ramping. Ternyata, pemilik kios muda ini juga seorang pengrajin yang terampil. Pria itu menerima semangkuk besar pangsit kukus. Ada daun bawang yang mengapung di atas sup merahnya, dan penampilannya saja sudah menggoda dan menggugah selera. Dong Suijing bertanya apakah ia boleh makan makanan pedas, dan pria itu menjawab semakin pedas semakin enak. Mendengar itu, anak laki-laki itu memberinya sepiring besar saus cabai. Pria itu mengambil sumpit. Ia tidak terburu-buru makan, lalu menundukkan kepala dan memejamkan mata untuk menghirup aroma wonton terlebih dahulu. Ia mendecakkan lidahnya takjub dan berkata, "Ini aromanya." Dia lalu dengan santai bertanya, "Apakah Anda tahu tentang sekte Mohis?" Dong Suijing mengangguk dan menjawab, "Tentu saja. Guru saya pernah menyebutkannya." Beliau mengatakan bahwa ajaran Mohis dulunya merupakan salah satu dari 4 ajaran besar. Karena itu, ajaran Mohis tentu saja sangat mengesankan. Namun, mempelajari teori Mohis itu sulit, dan mematuhi prinsip-prinsip Mohis bahkan lebih sulit lagi. Ini adalah ujian besar bagi karakter seseorang. Selain itu, ada juga risiko yang lebih besar untuk berdebat dan menemui jalan buntu. Guru menggambarkan sekte Mohis sebagai agak menggemaskan. Dong Suijing menggaruk kepalanya saat mengatakan ini. Senyum polos tersungging di wajahnya, lalu ia menambahkan, "Guruku yang mengatakan ini." Pria itu mengunyah pangsit dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Deskripsi yang bagus sekali. Dia kemudian bertanya,
lalu apakah kamu pernah mendengar tentang para penanam pedang di antara para penanam mohis yang berkelana sebelumnya? Catatan ini merujuk pada para pedagang peminjam pisau, sekelompok orang misterius dari legenda rakyat. Mereka tidak menjual pisau mereka dan hanya meminjamkannya, dan mereka akan menyampaikan ramalan-ramalan yang mendalam saat melakukannya. Mereka akan menerima pembayaran setelah ramalan-ramalan itu menjadi kenyataan. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dong Suijing menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kosong. Tuan Qi belum pernah menyebutkan hal ini sebelumnya. Pria itu meletakkan sumpitnya dan menepuk-nepuk perutnya. Ia menghela napas berat dan tampak sangat rileks saat itu. Ia tersenyum dan bertanya, "Kalau begitu, apakah kau ingin menjadi kultivator peminjam pedang?" Pupil mata Dong Suijing sedikit mengecil, tetapi segera kembali normal. Ia tersenyum dan menggelengkan kepala, lalu menjawab, "Menjual wonton cukup bagus. Aku bisa menghasilkan uang, dan juga sangat damai." Saat itu, ia, Li Baoping, Lin Souyi, Li Huai, dan Si Chunjia, 5 siswa dari sekolah swasta, telah menipu kusir kereta kuda yang ternyata adalah mata-mata dari Kekaisaran Li Agung. Meskipun Li Baoping dan Lin Souyi yang menyusun rencana, mereka semua terpaksa tampil sempurna. Jika tidak, semua usaha mereka akan sia-sia jika ada yang melakukan kesalahan. Tentu saja, kelima anak yang akhirnya menjadi murid langsung Qi Jingchun ini bukanlah orang biasa. Ambil contoh Dong Suijing. Ia masih muda, tetapi ia sudah cukup pintar untuk mencari Ruan Xiu dan memintanya menjual tanah lamanya di kota kecil itu. Setelah menjualnya dengan harga selangit, ia segera pergi ke kota prefektur untuk membeli tanah-tanah baru yang luas. Ia tidak membeli satu tanah pun, melainkan seluruh jalan. Uang jatuh dari langit, dan ada banyak cara untuk menggunakan uang ini. Seseorang bisa menggunakan uang untuk menghasilkan lebih banyak uang. Namun, dalam hal sejumlah kecil uang yang digunakan untuk bertahan hidup, situasinya berbeda sama sekali. Dalam kasus ini, 1 sen yang ditabung sama dengan 1 sen yang diperoleh. Kedua gagasan ini tidak saling bertentangan. Pria itu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Jangan terburu-buru menjawab pertanyaan ini. Kalau kau penasaran kenapa aku memilihmu, Dong Suijing, aku sudah mengamatimu cukup lama. Kau memang bukan yang terbaik di setiap bidang, tapi kau juga tidak punya masalah di bidang apapun. Ini sudah cukup bagus." Dong Suijing merasa sedikit jengkel, lalu bertanya, "Siapa kamu?" Pria itu tidak menyembunyikan identitasnya. "Nama saya Suruo, dan saya seorang murid mohis dari benua ilahi bumi tengah. Saya tentu saja bukan seorang kultivator peminjam pedang, tetapi seorang teman baik saya meminta saya untuk menjanjikan sesuatu kepadanya sebelum ia meninggal. Ia meminta saya untuk mencarikan murid yang cocok untuknya, yang dapat mewarisi garis keturunannya. Dia adalah mantan kepala suku para kultivator peminjam pedang di Sekte Mohis, dan dia orang yang sangat berkuasa. Dia sering minum bersama A Liang, dan selalu membayar anggurnya. Saat A Liang berkelana di benua ilahi bumi tengah, A Liang meninggalkan jejak utang. Lagi-lagi, teman baikku inilah yang membantu melunasi utang mereka." "Siapa A Liang?" tanya anak laki-laki itu. "Putra dari musuh bebuyutan guru-gurumu," jawab Suruo. "Apa?" Dong Suijing benar-benar tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Suruo berdiri dan berkata, "Aku akan berkunjung lagi nanti. Pikirkan baik-baik apa yang kukatakan." "Tunggu sebentar." Dong Suijing tiba-tiba memanggil. Pria itu tersenyum tipis dan berkata, "Saya akan membayar semangkuk wonton ini dengan kredit dulu. Mungkin nanti kalau kamu setuju jadi kultivator peminjam pedang." "Bagaimana saya bisa menerima ini? Karena saya berbisnis, saudara-saudara pun harus menjaga catatan keuangan dengan jelas," desak Dong Suijing. Suruo mengangguk dan mengeluarkan beberapa koin tembaga, sambil berkata, "Haha, kamu benar-benar memiliki temperamen seorang kultivator peminjam pedang." Dia melangkah pergi di bawah cahaya lembut matahari terbenam. Dong Suijing duduk dan memandangi sosok kultivator mohis yang menghilang. Ia mengangkat tangan dan menyeka keringat di dahinya. Dia tidak berani meminta koin tembaga karena dia keras kepala dan sok tahu. Dong Suijing bukanlah orang yang naif dan gegabah. Sebaliknya, dia melakukan ini untuk menyelidiki karakter pria itu dengan cara yang sangat kasar dan mendasar. Dong Suijing duduk diam di samping meja dengan linglung. Ia tak bergerak,
dan ia tidak merasakan kegembiraan liar seolah-olah harta karun besar telah turun dari surga. Ia justru merasa sedikit tersesat. Anak laki-laki itu tidak menyukai perasaan seperti ini. Sebenarnya, ia bukanlah orang yang ambisius. Ia hanya ingin mendapatkan uang untuk menjamin kehidupan yang nyaman dengan sandang dan pangan yang cukup. Ia menginginkan sebuah sumur di tanah miliknya, dan ia menginginkan pohon willow di samping sumur itu. Setiap musim semi, ia berharap melihat tunas-tunas hijau yang lembut tumbuh dari pohon willow itu. Ketika angin berembus, ia ingin melihat ranting-ranting willow bergoyang ke sana kemari. Ini akan sangat menggemaskan.